Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan. Kita semua masih bisa kesini dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita pagi hari ini sampai nanti kita pulang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan berkah yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan dan teman-teman, kami ingin menyampaikan sebuah surat kelanjutan setelah surat Alhaakumut Takatsur yang kemarin kita sampaikan tentang kelalaian manusia yang berlomba-lomba di dalam mencari kemewahan dunia atau saling berbangga di dalam mencari benda-benda di dunia ini. Ada orang yang ingin kendaraannya lebih bagus dari orang lain sehingga membuat dia sombong. Ada orang yang ingin uangnya, rekeningnya lebih banyak, kemudian membuat dia lupa. Nah, ini kita akan membaca surat Al-Qari'ah yang mengingatkan kita tentang apa itu Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. 3 ayat ini mengingatkan kita tentang Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang datang, mengetuk pintu, yang membuat kita ini kaget. Seperti kita sedang tidur malam hari, tahu-tahu jam 2 ada suara yang sangat keras, orang mengetuk pintu. Atau suara tabrakan antara 2 mobil yang keras, dar, membuat kita ini bangun dan tidak bisa tidur lagi. Ini Al-Qari'ah. Yang membuat kita ini bingung, apa yang sedang terjadi. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir akan ada hari kiamat yang manusia itu semua kaget. Artinya kaget tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua kaget tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada ledakan besar, ada suara yang sangat mengagetkan. Ini Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari di mana manusia seperti serangga-serangga atau seperti mimik. Tahu mimik ya, Pak ya? Kalau masuk ada mimik itu di lampu, itu ngurumpul di lampu perapatan atau lampu jalan itu uyek-uyekan. Arahnya tidak teratur. Ngalor ngidul semua dalam keadaan kacau, semua dalam keadaan berantakan. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qari'ah. Manusia semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, termasuk kita semua. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang mati terakhir menemui hari kiamat dikumpulkan. Jumlahnya bukan hanya 1 miliar, 2 miliar, tapi lebih dari itu. Sangat banyak sekali dan semua dalam keadaan kacau. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak mau lari kemana, tidak tahu mau
arahnya ini nanti sampai kapan. Bahkan di dalam hadis diceritakan satu hari di dunia ini apabila dibandingkan dengan waktu nanti di akhirat itu lebih dari 1000 tahun. Artinya kita ini paling hidup ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Setelah kita semua ini mati, masuk ke dalam kubur, ada yang di dalam kuburan itu sampai 500 tahun. Ya, orang-orang zaman dahulu dikuburkan sampai sekarang masih menunggu datangnya pengadilan. Ada yang dikuburkan sampai 1000 tahun. Ada yang 1 juta, bahkan lebih dari itu. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita ini sangat pendek sekali dan setelah ini akan ada penantian yang sangat panjang, perjalanan yang sangat panjang. Dan kita akan sadar bahwa ternyata kita hidup di dunia ini hanya sebentar sekali. Bayangkan 60 tahun dibanding 1000 tahun. Sangat berbeda sekali. 60 tahun, 1000 tahun. Sangat jauh perbandingannya. Dan kalau orang menyia-nyiakan umurnya di 60 tahun ini, di dunia ini, maka sepanjang perjalanannya 1000 tahun, 100.000 tahun ini akan sangat menyesal. Kadang yang di sini dia tidak sholat, tidak mau taat kepada Allah. Waktu sebentar saja ini tidak digunakan untuk beramal soleh. Sholatnya sering ditinggalkan, makanannya haram, ucapannya menzalimi, tangannya sering menyakiti, mencuri. Yang dia lakukan di dunia yang sebentar saja, ini akan membuat dia menyesal selama waktu yang sangat panjang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mereka kacau. Pada waktu itu manusia berantakan tidak tahu kemana, tidak terarah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ahnil manfus. Dan jibal itu gunung-gunung itu kal ahnil manfus. Ihn itu serat benang wol yang dilepas satu-satu kemudian diterbangkan. Jangan ini ya, ada kain, itu ada benang kecil-kecil. Itu kalau diambil satu-satu kemudian diterbangkan. Itu seperti itu nanti gunung-gunung yang besar, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, gede-gede itu diterbangkan oleh Allah seperti tidak punya beban sama sekali, tidak punya berat sama sekali. Saking dahsyatnya pada hari kiamat. Gunung-gunung yang besar itu, yang kita ini kalau gunung itu sampai masuk ke gunung itu kita sangat kecil apabila dibandingkan dengan gunung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gunung itu bertebaran, terbang seperti tidak ada bebannya, tidak ada beratnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Seperti itu gambaran pada hari kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa nanti faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ayat selanjutnya. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangan amalnya ini thaqulat, berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan hidup 'ishatir radiyah yang diridhoi, yang diberi cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mau apa saja diberi. Ini tadi pertama kita dijelaskan oleh Allah gunung-gunung yang berat itu semua berhamburan, tidak ada beban, tidak ada beratnya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amal yang soleh yang sekarang ini mungkin dianggap kecil. Kita bersedekah dengan uang 2.000 atau 5.000 atau 10.000, tapi dengan ikhlas mengharap ridha Allah, itu menjadi lebih berat dari gunung yang seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, gunung yang lainnya yang berat-berat itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada beratnya, tidak ada berterbangan seperti itu, tidak punya berat. Tapi amal soleh yang kita miliki sekarang ini walaupun kecil, sholat kita kadang ya, kita ini menganggap sholat itu tidak menghasilkan uang, bahkan mengganggu pekerjaan kita. Padahal sholat itu apabila kita lakukan, pahalanya sangat besar. Apalagi sholat subuh berjamaah di masjid.
zuhur berjamaah di masjid, bisa sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lebih dari dunia seisinya. Makanya jangan tinggalkan sholat. Dan zikir ketika sholat. Subhanallah bihamdi. Ringan di lisan tapi nanti akan berat di timbangan. Lebih berat dari gunung yang dihamburkan oleh Allah. Faman zaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah, dan setelahnya akan diberi 'isyatir radiyah. Diberi kehidupan yang diridhoi. Artinya kehidupan yang serba enak, tidak ada kerja, tidak diseneni bose, tidak diseneni curagani, tidak diuyak-uyak. Tidak ada lagi paksaan-paksaan di surga. Kita ini di dunia ini diuji dengan berbagai macam kesulitan. Kerja sulit, kerja kepanasan, duitnya gampang habis, belum gajian sudah utang. Itu bikin kepala pusing, apalagi yang sudah punya anak. Nanti di sana fi 'aisyatir radiyah. 'Aisyatir radiyah itu serba enak. Tidak ada tanggungan beban. Ini janji Allah kepada orang-orang yang mau beramal saleh. Dan ayat setelahnya, faman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang khaffat mawazinu, timbangan amalnya itu khaffat, ringan, tidak ada bebannya, tidak ada amal salehnya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya hawiyah. Maksud dari ibunya, fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu lembah yang sangat dalam, seperti jurang yang terjal. Seperti burung yang turun, jatuh. Kalau benda jatuh itu Pak, karena gravitasi itu kan, kalau burung itu jatuh, dia ditambah kecepatannya, sangat dalam sekali. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala memberikan agar kita waspada. Kalau kita tidak punya amal yang soleh, amal yang cukup, tidak punya bekal, maka kita bisa jatuh ke dalam hawiyah. Dan ketika sudah dalam hawiyah, seperti ummuhu hawiyah, seperti orang yang di dalam rahim, bayi yang dalam rahim ummunya, di dalam rahim ibunya, sudah di dalamnya, maka dia tidak bisa keluar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk dia keluar dari neraka. Bisa 1000 tahun, bisa 1.000.000 tahun, bisa jutaan tahun. Kita tidak tahu. Yang penting kita berdoa kepada Allah jangan sampai masuk ke dalam hawiyah. Fa ummu hawiyah, narun hamiyah. Narun, neraka yang hamiyah, yang sangat panas sekali. Yang tidak ada di dalamnya itu minuman, makanan. Yang ada haus terus. Kalaupun dia mau minum, adanya nanah, adanya besi yang mendidih. Ketika diminum tidak menghilangkan haus, tapi malah justru menambah penyakit, menambah sakit, dan menambah panas. Makanan, adanya makanan pohon yang banyak durinya, yang ketika dimakan tidak menghilangkan lapar, tapi justru malah menambah sakit untuk badannya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjelaskan kepada kita, ini kalau kamu mau selamat fi 'aisyatur radiyah, dalam kehidupan yang radiyah, yang diridai oleh Allah, maka sebentar saja, 60 tahun, 50 tahun beramalah soleh. Kalau kalian ingin narun hamiyah, silahkan berbuat apa aja yang kalian suka, yang kalian sukai, lakukan apa saja, tapi ingat nanti ada narun hamiyah. Ini mudah-mudahan sebagai peringatan bagi diri saya pribadi dan pada jamaah umumnya, rekan-rekan, semoga kita bisa terus beramal soleh, sholatnya kita perbaiki, yang masih bolong kita tambal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.